doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa. Pastinya kakak abang di sini juga aman, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi ya kak bersama kakak dan abang di sini dalam ibadah online Praremaja hari ini. Tentunya ya kak Tiur ya, kita nih udah gak sabar. Kalau kita nggak sabar, adik-adiknya atau teman-teman di sini Praremaja lebih nggak sabar lagi ya. Nah, kalau gitu, wah, Kak Happy yang mau mengingatkan untuk teman-teman Praremaja, jangan lupa apa? Untuk subscribe channel HKBP Rawamangun. Like-nya mana? Oke. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini. Di sini ada Kak Tiur Huta Barat dan ada Kak Happy Sihombing ya. Dan pemusik kita ada siapa? Abang Pol Takuta Barat dan juga ada Amang Jerry Panjaitan sebagai paragenda. Dan yang akan membawakan firman siapa Kak Tiur? Pendeta Maruli Tua Silalahi. Yes. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, kita mau sebelumnya menyiapkan hati kita ya Kak. Mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa.
Teman-teman, hari ini kita kembali diingatkan, dipanggil Yes. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun hanya di rumah saja, Kak. Iya dong Kak. Gimana Kak Happy? Siap ketika Tuhan Yesus memanggil untuk memuji nama Dia? Siap banget. Iya. Berarti kita harus ingat ya Kak ya. Kita harus ingat kalau kita beribadah itu, kalau kira-kira pakai bajunya tidur apa enggak ya Kak? Baju tidur? Duduk, Kak. Pakai baju tidur enggak Kak? Pakai baju gereja lah. Pakai baju ke di rumah, gereja. pakai baju gereja. Duduk yang Kalau pakai baju baik. tidur ya di kamar tidur. Oke, iya. Kalau gitu yang sudah siap, kita mau sekali lagi Kak mengucapkan 1 2 3 selamat. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini tema minggu kita adalah Tuhan mengingat. Nah, sudah Tuhan mengingat, terus kita dipanggil pula untuk datang beribadah, untuk memuji nama Tuhan. Mari teman-teman, sekarang saatnya kita memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus memanggil. Ayat 2 nanti kita bangkit berdiri ya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus, yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita silakan duduk kembali. Iya. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan
tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, diambil dari hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, teman-teman, kembali kita memuji Tuhan, kita mau bernyanyi Langit Menceritakan dari PKJ 132. Di ayat kedua nanti kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan secara 2 kali ya. Sempurna menyegarkan jiwa, beritanya pun murni menyenangkan hati.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan, tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya, teman-teman silakan duduk kembali. Kak Happy, sebentar kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus do ale aleku. Kak Happy tahu nggak artinya apa? Yesus do ale aleku. Tuhan itu sahabatku gitu. Maksudnya temanku, teman terdekat ya Kak ya, yang bisa memberi kekuatan, iya, penghiburan dikala kita sedih. Ya. Lebih dari teman ini ya Kak ya, teman sahabat dari BFF ya. BF. Lebih ya, dari BFF ya, lebih dari segala-galanya. Itu lebih dari itu. Tuhan Yesus itu segalanya. Yuk, mari teman-teman kita nyanyikan Yesus do ale aleku. Iya. Harus penuh sukacita ya. Kalau sama sahabat, gembira dong ya. Iya. Tuhan Yesus doa orsan, sudena dosati, napalua awian pangagoi. Utang ngaling malutna, jol mana buluki, tu pelehang ngoluki tu Tuhani. Pajuk bangsa God, haudoh Tuhani, tidak oknum mulia lain. Yesus doa ale-aleku, so ada todos di, ale-ale na sumurungi dia. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari Filipi 3 ayat ke-17 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria pada ayat yang terakhir. Kita bersama-sama membacanya. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita bersama-sama yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, di lagu ini masih berhubungan dengan sahabat ya Kak. Sahabat sejati kita siapa? Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi dari buku ND nomor 366, ayat 2 dan 5. Ayat yang kelima kita mau bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja di tanggal 13 Maret tahun 2022. Ikut Warta Sepekan. Firman Tuhan dari Amsal 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13 Maret tahun 2022. Mari teman-teman, kita menyanyikan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun dalam seminggu ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat
ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun teman dan abang ya Kak ya. Ya, teman dan abang semua. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik dapat mengisi presensi pada MyASM dan adik-adik juga dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Persiapan untuk bahan ajar untuk Minggu tanggal 20 Maret diambil dari Nas Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 dengan tema Tetap Beriman di Tengah Rintangan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau konsentrasi, kita akan mendengarkan dari buku nyanyian nomor 827 ayat 1 dan 4, firman Tuhan, jayalah. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini menurut gereja kita adalah hari Minggu Reminiscere. Reminiscere itu bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adik-adik itu mungkin pernah kau dengar remind. Remind mengingat, juga bisa sering disebut remember, artinya mengingat juga, ingatlah. Jadi remember me, ingatlah aku, ya adik-adik. Nah, mulai SMP atau SD kan sudah belajar bahasa Inggris ya. Nah, karena itu tema minggu kita, khotbah kita adalah Tuhan mengingat. Nah, jadi ini diambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-6.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah segala rahmat. Ingatlah kasih setia-Mu. Berdasarkan rahmat dan kasih setia Tuhan, inilah adik-adik kita bisa mampu kuat melanjutkan hidup kita. Tentu itu semata-mata bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi kadang-kadang campur tangan Tuhan itu sesuai dengan rencananya, adik-adik. Rencananya itu memang ada yang biasa, ada yang setengah biasa, ada yang luar biasa, ada juga yang kadang-kadang adik-adik tidak masuk akal. Ya, tiba-tiba tidak ada kita perhitungkan kira terjadi sesuatu yang baik sama kita. Jadi itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Itulah yang terjadi di dalam pemazmur ini. Hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Nah, tahu adik-adik apa artinya mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak kita perhitungkan kian. Nah, tidak masuk dalam artinya akal manusia. Terjadi adik-adik. Nah, itulah yang sering kita sebut mujizat. Nah, mau dengar mujizat itu apa? Nah, hari ini kita dengar cerita. Ya, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu mujizat. Ada bekal makanan yang menurut perhitungan mereka tidak cukup untuk 100 orang. Mungkin hanya 10-20 orang. Jadi sisanya dari mana makanan itu? Nah, tentu para pelayannya itu berpikir matematika. Berpikir secara pengetahuannya. Berpikir secara hitung-hitungan, adik-adik. Tetapi hamba Tuhan abdi Allah yang disebut di sini tadi, yang bernama Elisa, tetap menyuruh membagikan makanan berapapun itu. Adik-adik, tentu ini kan gak masuk akal. Bagaimana orang bisa makan hanya sehelai berapa itu, 1 roti hulu hasil, 20 roti jelai dengan untuk 100 orang. Nah, adik-adik. Nah, tetapi abdi Allah ini, hamba Tuhan ini, Elisa ini, tetap menyuruh mereka supaya mereka diberi makan. Sebab apa?
didasarkan kepada firman Tuhan yang diingat oleh Elisa. Apa itu firman Tuhan yang diingat oleh Elisa? Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Nah, mereka tidak menunggu lagi. Mereka tidak diam. Mereka bergerak melakukan. Maka makanan itu dibagikan, adik-adik. Maka makanlah mereka. Ternyata adik-adik, ada sisanya. Nah, itulah yang kita katakan mujizat, adik-adik. Menurut firman Allah atau perspektif sudut pandang Allah itu. Nah, adik-adik, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita lihat dulu bahwa ada seorang dari Baal Salisa yang mendatangi Nabi Elisa untuk menyerahkan roti hulu hasil sebanyak 20 helai dan gandum baru dalam sebuah kantong, adik-adik. Nah, apa artinya ini? Nah, rupanya seseorang yang dari Baal Salisa ini biasa, adik-adik, memberikan persembahan, mengucap syukur dia. Dari hasil panennya dia berikan kepada orang lain. Jadi dia tidak mengambil sendiri. Dia ambil sedikit, dia berikan kepada orang lain. Nah, adik-adik, ini arti atau awal dari sebuah mujizat. Dia persembahkan, dia berikan untuk membantu orang lain. Nah, sekarang di gereja itu ketika kita memberikan persembahan. Nah, artinya persembahan itu nanti akan digunakan untuk membantu pelayanan. Dan juga ada artinya pelayanan diakonia, membantu warga-warga yang membutuhkan, adik-adik. Nah, begitulah iman orang percaya dalam sebuah gereja. Dari dulu gereja kita seperti itu, adik-adik. Bukan hanya ibadah, bukan hanya bernyanyi-nyanyi, bukan hanya berdoa, tetapi juga membawa persembahan kepada Tuhan melalui gereja. Nah, yang kedua, sebagai nabi dia mendoakan persembahan itu. Nah, adik-adik, begitu juga gereja. Persembahan kita itu didoakan. Nah, coba kita lihat. Di gereja kita itu kan banyak berkat-berkat bertambah-tambah, adik-adik. Wah, luar biasa. Itu yang menjadikan siapa? Hanya Tuhanlah hal itu bisa terjadi. Nah, nanti coba dengar siapa adik-adik yang mau cerita dari orang tuanya. Gereja kita ini loh tadinya kecil ini. Tadinya ini sempit, adik-adik. Tadinya jelek. Tetapi sampai sekarang sudah beberapa tahun, tengok gereja kita semakin besar, anggota berjemaatnya semakin besar, jemaatnya diberkati Tuhan, ada anak-anak, ada remaja, ada generasi yang berhasil, adik-adik. Jadi karena itulah, maka Tuhan memberkati. Nah, itu saja adik-adik sudah mujizat. Nah, adik-adik, jadi karena itu terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Orang-orang dari Baal Salisa itu tetap memberikan atau menyerahkan persembahan. Didoakan. Sesudah didoakan, barulah dibagikan, diberikan. Nah, baru mereka makan.
kita ada sisanya. Ayo ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dengan 2 ekor ikan dan 5 roti saja. Siapa yang serahkan itu adik-adik? Yang menyerahkan itu, yang pegang itu adalah milik anak-anak adik-adik. Tetapi Tuhan minta dari anak-anak. Siapa yang bawa makanan? Siapa yang bawa bekal? Adalah rombongan anak-anak. Menunjukkan bahwa pada mereka ada 5 roti dan 2 ekor ikan adik-adik. Ketika Yesus meminta, wah, si anak-anak gak menangis, mereka gembira, senang, sukacita menyerahkan kepada Yesus. Baru Yesus memberkati itu. Yesus katakan, bagikanlah. Nah, ternyata adik-adik, ada sisa berapa bakul? 12 bakul. Itu mujizat adik-adik. Nah, sekarang maukah kau mengalami mujizat dari Tuhan? Adik-adik, tentu mau ya. Hidupmu sekarang ini pun sehat kau, duduk kau sekarang di sini ikut live streaming ibadah kita ini. Itu aja sudah mujizat dari Tuhan adik-adik. Nah sekarang mau lagi tambah mujizat dari Tuhan kepada hidupmu? Pasti mau ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, adik-adik, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan melalui doa. Nah, persembahkanlah tubuhmu. Serahkanlah bagian dari Tuhan untuk Tuhan supaya diberkati. Itu yang pertama. Itu apa artinya adik-adik? Itu tanda syukur kita. Jadi hidup kita yang benar adalah mengucap syukur. Jadi datang kau kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, diajar nanti guru-guru sholat minggu kita, itu adalah syukur kita kepada Tuhan. Nah itu dulu adik-adik. Baru yang kedua, setelah kita bersyukur berdoa, tentu ada keinginan, ada cita-citamu, ada permintaanmu. Nah, doakan adik-adik. Berdoa. Apa saja itu yang mau kau minta? Sehat-sehat. Ya, supaya ada makanan di rumah. Supaya sukacita di rumah. Nah, supaya berdamai terus, doakan. Nah, kalau sudah kau doakan adik-adik, Tuhan mendengar. Baru dia nanti menolong kita lah, menjawab doa-doa kita. Dan ini firman Tuhan yang terus bekerja. Ingat, minggu kemarin, firman Tuhan itu berkuasa. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Itulah mujizat, kuasa dari firman Tuhan. Nah, karena itu mari kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendoakan serta melakukan firman Tuhan. Percayalah adik-adik bahwa janji Tuhan itu pasti tetap dan terbukti tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, firman Tuhan itu sudah bekerja sekarang adik-adik di dalam dirimu. Nah, dia akan menguatkan kau, memberikan kau hikmat, berikan kau kesehatan, menolong kau tadi memilih dan memutuskan mana yang terbaik dalam hidupmu. Itulah bagian dari pekerjaan Tuhan yang penuh dengan mujizat dari Tuhan. Nah, saya yakin
Adik-adik sudah tahu ini, sudah makin dicerahkan, makin berharap, semangat untuk melakukan firman Tuhan itu. Yang terakhir, tentu di dalam hidupmu sehari-hari supaya kau bisa terus berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Sekali-sekali doakan. Ingatlah Tuhan akan kasih rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang telah kau karuniakan kepada kami. Jadi artinya, jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Jangan sekali-sekali pernah tidak beribadah. Jangan sekali-sekali tidak berdoa. Jangan kau sekali-sekali tidak membaca firman. Nah, janji Tuhan sekali lagi saya katakan, pasti Dia akan wujudkan dengan cara dan sarana. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ingatlah, ingat Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa kami, Kau Allah yang berkuasa, yang penuh kasih karunia, dan kasih setiamu dari kekal sampai kekal. Berdasarkan itu Tuhan, kami anak-anak-Mu para remaja turut menikmati perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Sejak kami lahir, diasuh oleh orang tua kami, sampai menjadi pra remaja seperti ini. Itu adalah karya Tuhan. Dengan rahmat dan kasih setia, sehingga kami bisa sehat, bisa sampai sekarang mengingat itu semua dan bersama-sama berdoa mendengar firman-Mu, baik di dalam keluarga bersama orang tua ataupun menerima pengajaran firman-Mu dari gereja, guru-guru sekolah minggu, pendeta dan orang tua kami. Berkatilah Tuhan itu supaya firman-Mu itu bekerja terus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, teman-teman dapat meminta bantuannya kepada mama, papa untuk memberikan persembahan ya. Ada 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nih di sebelah kirinya Kak Happy, kalian bisa scan QR code ini ya. Dan cara yang ketiga, nih di sini ada bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Ya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, minggu ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 3, Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari teman-teman kita bangkit berdiri.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku atau diriku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam sehat, salam beribadah, dan tetap semangat. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.